pengetahuannya itu berkurang karena mungkin biasanya kita lama berhadapan, sekarang dibatasi, makanya betul-betul kita butuh bantuan kita juga harus pintar-pintar bagaimana menghadapi sikap anak ini karena memang sangat kalau di sekolah saya hadapi saat ini betul-betul berkurang dari pengetahuannya. Bincang-bincang Sobat KPAI. Halo Sobat KPAI, apa kabar? Semoga Sobat selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Berjumpa lagi dengan saya, Gilang Yudi Pratama, untuk berbincang-bincang perlindungan anak pada kali ini. Sobat KPAI, untuk kesempatan kali ini kita sudah kehadiran satu narasumber. Beliau merupakan seorang guru yang mencurahkan tenaga dan juga keprofesiannya untuk mengabdi di sebuah sekolah yang bisa dibilang cukup memakan perjuangan untuk menjalankan profesinya tersebut. Nah, langsung saja Sobat KPAI kita berkenalan dan berbincang-bincang dengan Ibu Bade Riani. Selamat siang Ibu Bade Riani, apa kabar? Selamat siang Pak, Alhamdulillah kabar baik Pak. Alhamdulillah ya Bu ya, kabar baik, sehat selalu. Ibu Bade Riani, biasa dipanggilnya siapa Ibu? Panggilannya? Panggilannya Winda. Panggilannya Winda. Iya. Oke, kenapa bisa dipanggil Winda kalau tahu Ibu? Mungkin dulu itu kan panggilan nama teman-teman ya Kak, waktu pernah juga sebelum mengabdi kan pernah kerja, maka di situ dipanggil. Sebenarnya nama kecilnya panggilan Ria, tapi setelah gabung sama teman-teman, nggak tahu juga apa alasannya dia panggil aku Indah, nggak tahu juga. Panggilan sayang Bu ya dari teman-teman. Ya, saya boleh juga panggil Ibu apa nih? Bu Bade Riani atau Bu Winda? Enaknya? Bu Winda aja. Bu Winda aja ya Bu ya. Baik Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan nih Bu untuk berbincang-bincang di podcast KPAI, walaupun ya memang kita secara daring ya Bu ya, seperti itu. Ya. Nah Ibu, kami ingin mengetahui ini tentang perjuangan Ibu sebagai seorang guru dan berbicara sebagai suatu profesi guru. Ibu menjadi guru ini sudah berapa tahun sih Bu, kalau boleh tahu Bu? Dari tahun berapa? Dari tahun 2015, Pak. 2015 ya Bu ya. Ya. Berarti sekitar 7 tahun ya sudah. Ya. Ibu menjadi guru itu 6 tahun ya. Menjadi guru ini di jenjang apa Bu kalau boleh tahu? SD, SMP, SMA, jenjang sekolah SD. apa? SD Negeri 239 Laha-Laha. SD Negeri 239 Laha-Laha ya Bu ya. Iya. Laha-Laha ini nama kabupaten atau apa Bu? Kalau boleh tahu Bu. Nama desa Kak. Nama desa Pak. Nama desa ya. Oh baik. Ya. Di daerah Sinjai Bu ya, di daerah Sinjai ya. Di daerah Sinjai, Kabupaten Sinjai Barat, Desa Terasa. Baik, Kabupaten Sinjai Barat. Dan sekolahnya ini di Laha-Laha. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, sharing, boleh Ibu ceritakan nih Bu pengalaman Ibu sebagai seorang guru hingga sekarang, perjuangan dan menetap di Laha-Laha seperti apa nih Bu? Ya cukup menantang ya Pak. Bagaimana ya? Karena memang saya orang aslinya domisili di sini, jadi bagi kami ini masih di pendidikan ingin melihat bagaimana ke depannya kampung kita terbangun, bagaimana untuk mencerdaskan anak bangsa supaya ada penerus-penerus lain dari kami. Baik. Karena ya namanya juga terpencil ya Pak, kalau mengandalkan orang luar masuk kan mungkin beberapa hari saja dia sudah mengeluh bagaimana kesahnya, karena memang di sekolah kami termasuk terpencil sekali Pak. Biasanya kan dulu kalau kita mau adakan namanya ulangan, di mana diakses ini kan di tahun 2020 baru masuk namanya listrik di kampung kami Pak. 2020. Makanya iya 2020, makanya setiap ada itu soal yang mau kita print harus kita mencari tumpanan dulu ke kabupatennya di
bagian desa-desa apa di seberang sana betul-betul harus dipersiapkan Pak, karena di sekolah kami tidak ada fasilitas pada mulai dari tahun 2015 sampai di 2019 belum ada fasilitas yang dipakai untuk di sekolah terkait maupun soal apalagi kalau musim hujan Pak harus menempuh jalan kaki pakai payung atau bahkan pakai mantel ya. Kalau musim hujan melalui jalanan yang sangat-sangat buntu. Pokoknya di kampung itu betul-betul butuh perjuangan Pak, apalagi kalau musim cuaca. Jadi bagaimana ya? Sulit untuk diceritakan. Selama itu kan luar biasa sekali Bu tantangannya Bu ya. Dan di sekitar 5 tahun Ibu mengajar di sana tanpa adanya listrik. Baru ada listrik tahun 2020 kan seperti itu ya. Ibu selama mengajar di sana dengan tantangan-tantangan seperti apa sih yang menjadi motivasi Ibu untuk agar tetap bertahan seperti itu, kalau boleh tahu? Simpel saja sih Pak, motivasinya karena begini, kan kita ini orang di dalam, buat apa kita cari di luar untuk mencari sekolah di luar sementara ada yang di dalam sekolah kita. Bahkan karena di Laha-Laha itu sekolah saya Pak, mulai saya menuntut ilmu dulu. Nah, buat apa kita keluar sementara ada di kampung, tidak ada, lebih baik di sekolah kita di kampung sendiri untuk membangun bagaimana ke depannya agar ada generasi-generasi baru yang bisa meneruskan perjuangan-perjuangan kami juga dan perjuangan-perjuangan guru saya sendiri Pak. Baik. Karena saya asli orang di sana, jujur. Luar biasa sekali ya Bu ya. Karena itulah motivasi Ibu tetap bertahan dan tetap terus memberikan tenaga dan pikiran Ibu untuk anak-anak di Laha-Laha seperti itu. Nah Ibu, dari mulai 2020 dan juga masih sekarang itu kan masa pandemi Bu ya. Iya, masa pandemi. Ada dampak Bu terkait kebijakan dan selama pandemi ini terhadap proses belajar mengajar di sana Bu? Ada sih dampaknya Pak. Kalau dibilang karena akses jaringan kadang juga, makanya di sekolah kami diadakan bukan daring Pak, tapi luring. Kita yang gurunya yang jalan, kita mengantarkan pelajaran door to door. Sampai biasanya kalau musim hujan biasa sampai jam 2 kita masih di jalan untuk door to door. Berarti Ibu keliling ke rumah-rumah siswa itu Bu? Iya, ke rumah ke rumah. Alhamdulillah di tahun semester pertama ini kan sudah bisa tatap muka terbatas, makanya sudah tidak terlalu ke rumah. Yang sudah bisa masuk di kelas karena sudah bisa tatap muka terbatas. Dan harapan saya pribadi semoga di semester 2 ini atau tahun ini sudah bisa tatap muka sepenuhnya supaya anak-anak juga bisa bangkit banyak kegiatan lagi, karena selama pandemi ini kegiatan berkurang Pak. Iya betul sekali, karena kan memang selama pandemi ini diminta untuk mengurangi kegiatan itu ya Bu ya, seperti itu. Iya. Semoga saja memang kasusnya semakin turun, COVID ini, dan juga pandemi segera berakhir ya Bu ya. Nah Ibu kalau boleh tahu, selama pandemi ini, apa sih Bu kesulitan terbesar bagi para siswa di sekolah Ibu Bu? Bagi anak-anak di sekolah, yang menurut Ibu mereka itu sangat kesulitan gitu. Kesulitannya itu banyak ya kesulitannya, mulai jujur dari pengetahuannya itu berkurang karena mungkin biasanya kita lama berhadapan, sekarang dibatasi, makanya betul-betul kita butuh bantuan kita juga harus pintar-pintar bagaimana menghadapi sikap anak ini, karena memang sangat kalau di sekolah saya hadapi saat ini betul-betul berkurang dari pengetahuannya, dari mungkin hafalan-hafalan yang diberikan, memang sangat berkurang, dari sikapnya juga berkurang, pengetahuan juga hampir drastis, mungkin karena selama ini kan kalau kita biarkan apalagi secara online, biasa ada juga anak-anak yang tidak bisa diatur sama orang tuanya, bagaimana disuruh belajar malah hanya asik main HP
Seperti Oke, itu. berarti itu kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan terbesar bagi para siswa ya Bu ya selama pandemi ini ya Bu ya. Iya, Pak. Tapi dari misalkan permasalahan-permasalahan siswa yang tidak memiliki gadget, kemudian juga kesulitan internet, dan Iya. juga mungkin hal-hal lain itu apakah ada Bu di situ juga? Keluhannya karena memang di sini masih banyak ya keluhan mungkin dari siswa, keluhan orang tuanya kalau mengadakan daring, keluhannya orang tuanya data ya, paket internet, belum memiliki HP Android dan segala macam lah Iya, dari segi ekonomi karena saya baca-baca di katanya. berita kan juga banyak yang seperti itu kan kemarin pada saat pandemi itu, keluhan-keluhan orang tua itu seperti itu. Nah, berarti tadi ketika mengalami kesulitan tadi para siswa itu, apa solusi yang Ibu berikan kepada para siswa dan juga kepada orang tua siswa itu Bu, agar mereka bisa tetap mendapatkan pelajaran yang ya optimal seperti itu walaupun dengan kendala seperti itu. Kalau saya pribadi Pak, kalau saya tatap muka, saya berikan itu setiap hari, walaupun hanya lewat, kalau tidak ada data ya, lewat grup itu ada info, saya katakan saya kasih tugas, tulis sekian dengan berikan dokumentasi, yang tidak ada dokumentasinya masuk pada jam sekian, atau saya dapat di luar sana bermain, maka dia itu dikatakan tidak hadir, supaya ini anak-anak bermotivasi untuk belajar di rumahnya, dan kita selalu memberikan kepada orang tua agar membantu anaknya untuk tetap belajar, terutama membaca karena masih SD kan Pak, masih itu membaca, menghitung, mengenal namanya huruf, apalagi yang di kelas 1. Itu saja Pak. Berarti itu solusi-solusi yang Ibu berikan ya, beri motivasi ya kepada anak dan juga orang tua. Apalagi memang anak SD masih sangat membutuhkan pendampingan sekali ya Bu ya, Iya, untuk sangat bisa Pak. mencerna pembelajaran itu ya. Ini Bu, saya penasaran ini. Ibu kan juga menjadi guru inspiratif nih Bu, dan kabarnya disenangi oleh para siswa-siswa seperti itu. Apa sih Bu rahasianya kalau boleh tahu? Itu ya, rahasia. Kalau nggak, apa yang Ibu lakukan sehingga Ibu bisa menjadi guru inspiratif dan disenangi oleh para siswa di sekolah Ibu? Kalau saya sih Pak, simple, karena itu kan dulu biasanya kalau kita kan jalan kaki ini. Saya kan orang di sini, otomatis kalau pulang biasa bareng siswa, pulangnya itu bercanda-bercanda di jalan. Ya, kecuali kalau datang ke sekolah itu kan tidak sama siswa, tapi kalau pulang biasa kita jalan bareng, bercanda-bercanda, mendekati, bermain di. Baik, Pak. Iya. Tapi Ibu juga mencoba menjalin hubungan dengan para siswa seperti itu, menjalin kedekatan seperti itu ya Bu ya, ketika pulang sekolah gitu ya Bu ya. Iya. Siswa ini merasa dekat dengan Ibu seperti itu. Iya, mungkin merasa dekat dan saling kenal, tapi kalau di dalam kelas kedekatan-kedekatan itu tidak berlaku. Maksudnya tidak memandang dia ini dekat sama saya kalau di luar sekolah. Yang jelasnya prinsip saya kalau di dalam kelas tidak ada yang harus dibedakan, semua harus sama. Betul, kalau baik. mengerjakannya harus sama. Baik, berarti itu hanya ketika pulang kerja, pulang sekolah ya Bu ya, Ibu menjalin hubungan. Iya, harusnya kalau di luar sekolah, tapi kalau di dalam lingkungan sekolah itu kita harus bagaimana ya, belajar tegas. Baik, betul Ibu. Saya setuju sekali seperti itu. Ya. Apalagi anak-anak masih SD kan, seperti dengan usia-usia seperti itu masih dibutuhkan tadi ya kedekatan, juga kadang kita juga perlu tegas seperti itu. Ya, dan harus memang betul-betul Pak, butuh ketegasan dengan kedekatan. Karena jangan katanya itu, kata teman-teman, jangan juga terlalu tegas, nanti siswanya menangis. Iya. Saya jadi ingat waktu saya masih SD itu, yang saya sih ingat itu guru yang tegas, guru yang dekat, dan ya memang guru SD itu luar biasa ya. Kalau guru SD kan kalau tidak salah itu mengajar
hampir semua mata pelajaran ya, Bu? Iya. Waktu SD itu guru matematika itu, guru apa mata pelajaran lain juga itu juga seperti itu kan, Bu ya? Kalau tidak salah, saya lupa ingat Iya, waktu Pak. SD. Ya, kalau di SD itu yang terbagi hanya guru penjas sama guru PAI, Pak. Betul. Nah, luar biasa kan itu. Berarti Ibu setidaknya menguasai beberapa mata pelajaran seperti itu. Nah, Ibu kalau boleh tahu mengajar kelas berapa, Bu? Kebetulan saya pegang bidang studi, Pak. Jadi saya tuh mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya mengajar bidang studi PAI. Oh, agama Islam seperti itu ya, Bu ya. Luar Iya, biasa Pak. sekali. Itu juga tantangannya kan juga luar biasa, agama Islam di anak-anak Iya, Pak. SD seperti itu kan. Nah, Ibu, apa sih Bu rasanya menjadi seorang guru di Laha-Laha, tanah kelahiran ya, tanah Ibu dibesarkan, dan juga Ibu menjadi guru yang favorit bagi siswa-siswa di sana. Apa yang Ibu rasakan selama menjadi guru ini? Ada suka, ada dukanya, Pak. Di sisi lain kadang juga ada siswa yang tidak bisa diatur, tapi tetap kita harus bagaimana ya mencari solusi bagaimana untuk menghadapi siswa-siswa ini, karena namanya juga apalagi kita orang di sini, orang tua siswa kenal semua sama kita, makanya mau bertindak pasti berpikir dulu, Pak, begitu. Tapi alhamdulillah selama 6 tahun mengajar, mengabdi, alhamdulillah tidak ada keluhan-keluhan di luar sana yang yang terkait tentang saya ya, yang kekerasan apa. Karena memang selama saya mengajar namanya keras ke siswa enggak, alhamdulillah. Ya, tapi rasanya mengajar dengan anak-anak Rasanya kecil itu bagaimana, Bu? kalau rasanya Menghadapi. sih yang mengajar ke siswa yang agak-agak nggak mau mendengar ya, Pak, pertanyaannya. Iya ya, Ya, perlu ada teknik-teknik sendiri ya, Bu ya, seperti itu kan. Kadang-kadang. Ya, biasa ada teknik. Begini kan biasanya tuh anak-anak kalau sudah capek diatur, ya kita cuekin aja. Dicuekin, lama-lama dia merasa, oh saya ini sudah tidak diperhatikan, dia akan kembali ke kita. Dia juga mencari perhatian. Disitulah kita memberikan pengertian, ditanya lain kali tidak boleh begitu begini. Nah, Ibu kan Ibu Winda ini tahun 2020 menjadi penerima penghargaan Anugerah KPAI ya, Bu. Seperti itu. Ya. Tanggapan Bu dari Dinas Pendidikan atau pihak sekolah lain terkait anugerah tersebut gitu. Ibu mendapatkan anugerah tersebut waktu itu. Alhamdulillah ada tanggapannya dari kepala dinas, dari teman-teman ya, aspirasi katanya, karena memang di sekolah kan dan kembali penerimaan itu mungkin tanpa bantuan teman-teman saya juga di sana, mungkin saya tidak bisa juga mendapatkan penghargaan yang seperti ini, karena kita itu di sana, Pak, kerja kelompok. Ya, semua apa yang kita kerjakan harus berbicara dulu, musyawarah dulu sama rekan-rekan, baru kita bertindak. Sekecil apapun itu, Pak. Baik, berarti itu juga tidak lepas dari peran teman-teman Ibu ya, Bu ya, sesama guru di sana seperti itu. Nah, ya, Ibu, Pak, kalau boleh tahu, kepala sekolah juga, Pak. Betul, seperti itu. Kalau dari tantangan-tantangan tersebut tadi, dan juga ini kan Ibu setelah menerima penghargaan Anugerah KPAI 2020, waktu itu kategorinya profesi pendidik peduli anak ya, Bu ya, seperti itu. Kalau nggak salah kategorinya. Nah, apa pesan yang bisa Ibu berikan nih, mungkin bagi pertama kepada para guru dulu nih, Bu. Para guru yang profesi sama dengan Ibu sebagai seorang guru, terutama bagi guru-guru yang juga mungkin mengalami setidaknya hampir sama kondisinya dengan Ibu di wilayah yang mungkin aksesibilitasnya masih terbatas, dengan fasilitas yang masih terbatas.
Hampir seperti itu. Apa pesan dan juga yang ingin Ibu sampaikan kepada teman-teman profesi guru? Ya, pesan saya sih buat semua teman-teman guru untuk selalu berpartisipasi, menjalankan tugas dengan ikhlas, karena tanpa kita yang membimbing anak-anak, kita tidak mungkin anak-anak kita tidak mungkin bisa mencapai apa yang dia inginkan. Karena bagi saya, apalagi kan memang saya ini selalu kalau bercerita untuk ke sekolah, saya selalu mendorong itu anak-anak. Nah, kepada guru-guru juga harus apalagi saya juga guru, apalagi banyak ya senior-senior saya, itu pesan saya kepada mereka selalu untuk menjalankan tugasnya saja dengan ikhlas, karena apa yang kita lakukan itu semua pasti ada balasannya dari Yang Maha Kuasa saja, dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau kita menjalankan niat dengan ikhlas, menjalankan tugas dengan ikhlas, pasti Allah akan membalaskannya dengan baik juga. Luar biasa sekali pesan Ibu. Ikhlas kuncinya, seperti itu ya Bu ya. Ya, namanya juga masih honor Pak, pasti ikhlas lah. Luar biasa, iya. Iya Bu ya. Ada pesan untuk pemerintah nih Bu, pemerintah pusat, terutama mungkin ya bagi Ibu, berarti Ibu guru honorer Bu ya, sekarang masih honor. Iya. Di sana. Mungkin pesan juga mungkin. Pesan saya semoga ke depannya honor juga maksudnya honor juga perhatikan seperti itu. Ya, diperhatikan. Apalagi untuk di Kabupaten Sinjai mungkin sudah banyak berita-berita pernah dulu, karena memang di Kabupaten Sinjai untuk guru PAI atau pendidikan agama Islam tidak ada pendaftaran V3K-nya, di mana semoga ke depannya di tahun 2022 ini pemerintah Sinjai juga membuka lowongan kerja ya, membuka pendaftaran untuk guru PAI. Guru PAI. Guru PAI ya Bu, pendidikan agama Islam terutama ya Bu ya, seperti itu. Baik melalui P3K maupun CPNS ya Bu ya, seperti itu. Iya, iya Pak. Betul. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas informasi dan juga pesan yang Ibu berikan, sangat inspiratif dan juga memotivasi semua bagi para kita yang mendengarkan Bu ya. Guru itu menurut saya dan mungkin bagi memang kita semua memang pahlawan tanpa tanda jasa, seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Badriani atas waktu dan juga informasinya. Nah, Sobat KPAI, demikian bincang-bincang kita bersama Bu Badriani atau panggil Bu Winda. Beliau merupakan seorang pahlawan tanpa tanda jasa, seorang guru, walaupun masih honorer, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Laha-Laha, Kabupaten Sinjai. Beliau terus berjuang dan mencoba ikhlas untuk bisa memberikan pendidikan bagi anak-anak di sana. Semoga Sobat KPAI bisa mengambil pembelajaran dan juga pesan dari bincang-bincang kita kali ini. Saya Gilang Yudi Pratama mengucapkan terima kasih dan undur diri. Dan sebelum itu, saya mohon untuk Bu Winda, kita ada salam sehat untuk anak Indonesia nih Bu. Ucapannya, salam sehat untuk anak Indonesia. Kita bersama-sama Bu ya, sambil tangannya mengepal. Nanti saya hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Salam sehat untuk anak Indonesia. Baik, Ibu Bu Winda, terima kasih banyak. Salam untuk teman-teman guru di Laha-Laha, salam juga untuk anak-anak, tetap semangat, dan kami sangat berterima kasih atas perjuangan Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bincang-bincang Sobat KPAI.